Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ba'd. Para jemaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur siang hari ini kita diberi nikmat oleh Allah sehingga bisa berkumpul, bisa bersilaturahmi, sekaligus juga bisa menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu agama. Kita berharap kepada Allah mudah-mudahan apa yang kita pelajari jadi ilmu yang bermanfaat, sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian kita yang mana terakhir itu kita bahas tentang sunnah sholat. Jadi terakhir itu kalau nggak salah tentang sunnah bersedekap. Jadi sebagaimana sudah dijelaskan bahwa bersedekap itu hukumnya sunnah sholat. Jadi karena bersedekap itu sunnah, sesuatu yang terjadi terkait dengan bersedekap itu tidak mempengaruhi keabsahan sholat. Artinya kalau orang bersedekapnya di atas dada misalnya, nggak ada masalah. Di bawah pusar itu juga tidak ada masalah begitu. Di atas pusar, di bawah dada itu juga tidak ada masalah gitu. Yang bermasalah tuh kalau dia bersedekapnya di balik pinggangnya, itu istirahat di tempat namanya itu gitu. Itu sholatnya batal karena dia bergerak gerakan yang bukan daripada ibadah sholat. Jadi sebenarnya bersedekap ini sunnah, maka dimanapun posisi tangan sah-sah saja begitu. Cuman kan kalau anjuran afdolnya sebagaimana kitab-kitab Syafi'i itu posisi tangan tuh ada di bawah dada, di atas pusar. Di bawah dada, di atas pusar gitu. Lalu tangan kirinya ada di bawah, dan tangan kanan ini bagian jempol sama kelingking nih menggenggam pergelangan tangan kiri gitu. Jadi jempol sama kelingking ini menggenggam pergelangan tangan kiri gitu. Adanya di antara dada dan pusar, di atas pusar, di bawah dada begitu, di tengah. Ini bentuk afdol dalam pandangan mazhab Imam Syafi'i. Yang unik bahwa Syekh Nawawi Banten itu dalam kitabnya Kasyifatus Saja itu menganjurkan posisi yang udah begini nih, ini digeser ke kiri dikit gitu, kata Syekh Nawawi Banten. Jadi posisi yang udah begini di tengah ini digeser ke kiri sebagai simbol penjagaan hati. Karena dari sebanyak organ tubuh manusia yang paling penting itu hati. Karena dia tempatnya niat, kekhusyuan, keikhlasan adanya di hati. Dan hati posisinya kan memang di sebelah kiri kan ya, bagian dada. Ini sunnahnya Syekh Nawawi bilang begitu gitu. Jadi sebagaimana kita nih kalau lagi jagain barang tuh kan barangnya kita pegangin kan ya. Lagi jalan-jalan kemana takut anak hilang, anak kita pegangin kan gitu. Kemana-mana takut istri hilang, istri kita pegangin juga. Jadi biasanya orang kalau mau jaga itu dia pegangin. Nah sebagai simbol penjagaan hati begitu juga. Yaitu Syekh Nawawi Banten di kitab Kasyifatus Saja. Jadi kalau dulu ada orang yang bilang bersedekap rada miring kiri itu biar gampang nyabut pedang, katanya kan dulu ada gitu.
biar gampang nyabut pedang tuh cuman akal-akalan aja. Itu alasan karena belum pada baca kitab gitu. Jadi dia ditanya bingung jawabnya tuh kenapa pada di belah kiri tuh gitu. Oh, zaman dulu kan zaman perang kata gitu. Itu kiri nyabutnya di belah kiri. Jadi apalagi perang ada Belanda datang tinggal nyabut enak gitu. Itu alasan bikin-bikin aja gitu. Jadi kata Syekh Nawawi itu sebagai penjagaan terhadap hati gitu. Dan ini sunnah ya, artinya tidak bersedekah pun tidak masalah. Jadi kalau kita menemukan ada orang yang lurus tangannya ketika sholat, ya dia tidak sedang tidak sedang batal sholatnya, artinya dia tidak sedang bergerak yang membatalkan sholat, itu sah-sah saja begitu. Kemudian setelah itu baca surat Al-Fatihah. Baca surat Al-Fatihah ini hukumnya rukun, bukan sunnah nih, wajib nih. Jadi apapun keadaannya kita sudah sampaikan gitu ya. Kita sudah sampaikan pembahasan tentang rukun. Apapun keadaannya, baik dia sholat sendiri atau dia berjamaah, baik dia jadi imam atau dia jadi makmum, Al-Fatihah itu hukumnya wajib, rukun, dia wajib dibaca. Jadi imam wajib, jadi makmum wajib, sholat sendiri wajib begitu. Dia laki wajib, dia perempuan wajib baca. Cuman memang ada posisi, ada jenis sholat di mana sholat itu dikeraskan atau sholat itu disenyapkan bacaannya. Nah ini juga masuk dalam kategori sunnah sholat, mensenyapkan bacaan atau mengeraskan bacaan itu hukumnya sunnah. Ada orang sholat zuhur bacanya dikerasin, sholatnya sah gitu. Cuman kalau lagi sholat zuhur bacanya dikerasin, ya nggak usah jadi imam dah gitu. Takutnya makmum bingung kan gitu. Ya syukur-syukur kalau bingung, kalau marah-marah kan repot lagi. Sangkanya beda aliran kan begitu. Tapi sah sebagaimana orang sholat maghrib, tapi bacanya pelan, dilirihkan. Kan sering ada tuh begitu ya. Jadi lagi maghrib nggak kedengeran suaranya, orang mau jadi makmumnya bingung, gua jadi makmum kagak ada suaranya tapi gitu. Ya udah akhirnya sholat sendiri. Sama itu hukumnya sunnah. Jadi mensenyapkan atau menjaharkan suara dalam sholat itu hukumnya sunnah sholat. Nah sunnahnya zuhur asar disenyapkan, maghrib isya subuh dikeraskan gitu. Maghrib, isya, subuh dikeraskan, zuhur, asar disenyapkan. Kenapa ini dikatakan sunnah? Kenapa bukan kewajiban? Ya karena memang kita dapati riwayat daripada Nabi Muhammad SAW itu Nabi Muhammad itu kana yusmi'una ahyanan. Dalam sebuah hadis begitu dikatakan, kadang-kadang, ini lagi sholat zuhur asar, kadang-kadang Nabi Muhammad memperdengarkan kepada kita suaranya. Berarti Nabi Muhammad bacanya keras karena diperdengarkan itu suaranya. Kalau beliau sholat zuhur bisa mengeraskan suara, nggak mungkin kita bilang sholatnya batal gitu. Kan ketentuannya zuhur asar senyap. Kalau maghrib isya subuh keras. Itu Nabi Muhammad zuhur asar kadang-kadang itu mengeraskan. Masa iya kita bilang Nabi Muhammad batal, Nabi Muhammad salah? Kan gak mungkin. Jadi yang mungkin kita bilang, berarti mensenyapkan atau mengeraskan itu bukan rukun sholat, bukan kewajiban sholat. Itu sudah. Jadi itu standar gitu. Jadi kalau kita sholat subuh di rumah begitu, kemudian kita senyapkan bacaannya, nggak apa-apa, sholatnya sah gitu. Lagi sholat isya apa sholat maghrib di rumah,
jadi imam misalnya, yang jadi makmum istri atau mungkin mertuanya, suaranya disenyapin, nggak dikerasin gitu. Malu kedengeran sama mertua suara jelek kan kagak enak gitu. Akhirnya disenyapin suaranya. Habis sholat mertuanya nanya, kenapa kagak dikerasin? Kata dia jawabannya, kata Ustadz disenyapin juga sholatnya sah gitu. Padahal dia kagak enak aja suaranya jelek, takut kedengeran gitu. Dia bilangnya kata Ustadz disenyapkan juga sah gitu. Iya betul. Kemudian juga sunnah sholat selanjutnya adalah membaca surat. Nah ini membaca surat maksudnya surat setelah Al-Fatihah di 2 rakaat pertama untuk sholat yang lebih dari 3 rakaat gitu. Lebih dari 2 rakaat. Jadi maksudnya ya 1-2 baca, tapi 3-4 enggak. Kalau sholat subuh kan 2 rakaat berarti dua-duanya baca. Kalau sholat maghrib 3 rakaat, 1-2 baca. Rakaat ketiga, rakaat keempat tidak disunnahkan. Kalau ada yang baca Ustaz, makruh. Jadi bukan batal, makruh. Jadi kebangetan rajin orang rakaat ketiga habis Fatihah dia masih baca surat, ya makruh hukumnya. Dosa gak? Kagak, enggak dosa. Tapi sholatnya sah. Nah, pilihan surat ini di apa namanya, ada urutannya, ada anjurannya. Ada anjurannya kata ulama bahwa suratun kamilatun afdal minal ba'di. Baca 1 surat penuh itu lebih utama dibanding potongan-potongan ayat. Artinya kan surat Al-Baqarah panjang nih. Ini kalau mau baca 1 surat penuh boleh, bagus itu. Kalau bisa begitu. Itu kalau kita hitung 1 Al-Baqarah itu berdiri bisa 3 jam gitu. Ya kalau bisa begitu. Nabi Muhammad SAW kan sholat malamnya gitu. Nabi Muhammad sholat malam itu 1 rakaat bacanya seukuran surat Al-Baqarah, 280 sekian ayat. Makanya sholat malamnya Nabi berdirinya lama kan ya. Nah, dan itu kenapa sebabnya Nabi Muhammad sholat malam 8 rakaat. Karena muatnya cuma 8. 1 malam muat buat 8 rakaat aja. Karena bacanya panjang. Ya kalau Nabi Muhammad sholat malamnya model kita gitu ya, yang baca kuliah kulhu gitu. Kadang juga kagak baca. Langsung Fatihah itu 200 rakaat dapat. 200 rakaat gitu. Nabi Muhammad rakaatnya panjang bacanya begitu. Nah, makanya kan ada riwayat Nabi Muhammad itu hatta tawarramat qadamah. Tawarramat itu artinya kan kalau di Indonesiain bengkak, padahal bukan bengkak itu namanya apa namanya? Iya, memar karena saking lama berdiri gitu. Iya, kalau bengkak soalnya semua kita bengkak juga banyak kakinya nih gitu. Cuman nggak tahu urusannya apaan tuh. Jadi 1 surat penuh lebih utama daripada potongan. Jadi 1 surat At-Tin, Ad-Duha, Wal Adiyat, Lam Yakun itu 1 surat penuh lebih utama dibanding potongan beberapa ayat daripada 1 surat. Wa tatwilu qira'atil raqatil ula. Nah, itu juga sunnah tuh. Sunnahnya juga rakaat pertama lebih panjang berdirinya dibanding rakaat selanjutnya. Di rakaat 1, 2, 3, 4 itu rakaat pertama lebih lama. Rakaat kedua lebih pendek. Terus begitu sampai ke belakang. Jadi makin mundur makin lebih pendek gitu. Nah, tapi di dalam sholat walaupun sunnah, ulama menganjurkan beberapa surat tertentu untuk dibaca ketika orang melakukan sholat 5 waktu, termasuk juga sholat sholat sunnah gitu.
Kata ulama, wa qira'atu qisaril mufassali fil maghrib. Sunnahnya kalau sholat maghrib baca qisar al-mufassal. Al-mufassal ini ayatnya ini, jadi urutan Al-Quran tuh dari Al-Fatihah, dari Al-Baqarah sampai An-Nas itu ada 3 bagian. Pertama namanya At-Tiwal. At-Tiwal ini mulai surat Al-Baqarah sampai surat Al-Anfal. At-Taubah masuk karena Al-Anfal sama Taubah satu tuh, nggak dipisahin bismillah. Itu namanya At-Tiwal. 7 atau 8 surat pertama itu Tiwal. Nah kemudian dari beres Al-Anfal masuk Yunus sampai Al-Hujurat itu namanya sebelum Al-Hujurat itu surat apa? Surat Hud itu maksud namanya Al-Mi'un. Ini urutan kedua. Nah dari Al-Hujurat sampai An-Nas itu namanya Al-Mufassal. Al-Mufassal. Al-Mufassal itu artinya misah-misah. Karena saking pendeknya itu surat, baru berapa baca udah dipisahin bismillah gitu. Maksud ayatnya pendek, cuman puluhan. Makin ke bawah kan makin pendek. Makanya disebut mufassalat. Ayat yang banyak dipisahin surat-surat yang banyak pemisahnya, banyak bismillahnya gitu. Nah, mufassal ini dari surat Al-Hujurat sampai An-Nas dibagi 3 lagi. Ada namanya Tiwal al-Mufassal, mufassal yang panjang gitu. Mufassal panjang tuh dari surat Al-Hujurat sampai surat Al-Buruj. Al-Buruj. Itu namanya mufassal panjang tuh. Surat Al-Insan, surat Amma Yatasa'alun itu mufassal yang panjang. Ada yang kedua mufassal pertengahan. Mufassal al-wasit, mufassal yang pertengahan. Itu dari surat At-Tariq sampai lam yakun al-bayyinah. Itu namanya mufassal pertengahan. Nah dari abis lam yakunil itu kan izazul. Dari zalzalah sampai Anas itu namanya mufassal pendek gitu. Nah sholat maghrib nih kata Syekh Abdullah Bafadil, sholat maghrib itu sunnahnya baca mufassal pendek. Dari antara izazul kemudian terus al-qari'ah wal adiyah terus sampai An-Nas. Itu sunnahnya begitu kalau sholat maghrib. Ya sholat maghrib kagak usah baca yang panjang-panjang. Qul a'udzu birabbil falaq juga bagus itu gitu. Malah sunnah itu begitu. Udahnya sunnah dapat pahala, makmum senang biasanya gitu. Jadi dicintain 2 orang. Nabi Muhammad demen sama kita karena kita ngerjain sunnahnya. Orang-orang juga demen itu. Enak Ustaz bulan lah gitu. Sholatnya cepat gitu. Itu sunnahnya. Wa tiwalihi lil munfarid. Boleh baca mufassal yang panjang, yang dari surat Al-Hujurat sampai surat Al-Buruj, kalau dia adalah munfarid, orang sendiri. Jadi salat sendiri begitu. Wa imamin mahsurina radu bit tatwil. Dan juga imam yang makmumnya itu ridho kalau dibaca panjang. Untuk sholat subuh nih, tapi untuk sholat subuh makmum disunnahkan baca at-tiwal, mufassal tiwal. Jadi dari surat Al-Hujurat termasuk Al-Jum'ah tuh. Surat Al-Hujurat, surat Al-Jum'ah, Alif Lam Mim Sajadah terus sampai Al-Buruj, termasuk di dalamnya ada surat wasyamsi wadduhaha. Itu dengan catatan makmumnya udah ridho gitu, makmumnya paham dengan sholat panjang boleh gitu. Wa fi dzuhri, dan kalau sholatnya sholat zuhur, ini sholat zuhur nih sholat ini nih, sholat yang Nabi Muhammad kan memperdengarkannya kadang-kadang. Jadi para sahabat pun tidak bisa menyebutkan nama surat. Tapi Nabi Muhammad kalau sholat zuhur tuh lamanya seperti lama sholat subuh berdirinya. Dulu
ada namanya sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an itu saking pengennya salatnya sama kayak Nabi Muhammad, itu dia bikin tim. Bikin apa namanya? Pokja. Tahu gak Pokja? Kelompok kerja gitu. Ada tuh dikasih anggaran gitu. Dibikin Pokja untuk ngedata sholat zuhur dan asar Nabi sepanjang beberapa hari. Jadi untuk tahu berapa lama sholat zuhur Nabi, berapa lama sholat asar Nabi. Itu panitia kerja tuh beberapa hari, setelah itu dikumpulin datanya. Kemudian hasilnya, kata sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi Muhammad SAW itu kalau sholat zuhur rokaat pertama sama rokaat kedua itu panjangnya tuh seukuran surat Al-Jum'ah 17 ayat. Jadi habis Fatihah itu lamanya kira-kira 17 ayat gitu. 17 ayat tuh lumayan ngeselin tuh imam kalau baca gitu lah. Mau kelamaan itu 17. Kalau rokaat ketiga keempat itu setengahnya dari rokaat 1-2. Sholat zuhur nih, rokaat 1-2 17 ayat setelah Al-Fatihah. Rokaat 3-4 setengahnya, berarti kira-kira 8 ayat gitu. Itu kalau sholat zuhur. Nah, kemudian sholat asar itu rokaat pertama sama rokaat kedua itu mirip kayak rokaat ketiga keempat zuhur. Jadi habis Fatihah 8 rokaat, mirip-mirip begitu. Rokaat ketiga keempat lebih pendek, artinya setengah dari rokaat 1-2 asar. Berarti Zohor 1, 2, 17 sampai 17 ayat, 3, 4 Zohor 8 ayat, 1, 2 asar 8 ayat, 3, 4 asar 4 ayat, kira-kira begitu. Itu apa? Nah, kemudian kata ulama, ini dengan kondisi memang kebiasaan orang Arab waktu itu sebelum Zohor tuh qailulah. Tahu gak qailulah? Qailulah tuh tidur siang. Jadi biasanya itu orang jazirah itu punya kebiasaan tidur siang. Tidur siang itu terjadi umumnya sebelum Zohor. Jadi kalau bahasa kita jam 10 dah, jam setengah 11 tuh tidur. Pas waktu Zohor tuh bangun. Jadi Zohor tuh baru bangun. Jadi baru seger-segernya itu. Makanya Nabi Muhammad memperlama sholat Zohornya dibanding asar gitu. Nah kalau di kita Zohor itu lagi capek-capeknya tuh orang gitu. Bukan lagi bangun tidur, bukan. Yang bangun tidur sih ada gitu ya. Cuman umumnya sih kebanyakan lagi pada capek itu. Orang sholat Zohor niatnya mau ngaso kan gitu. Orang kantor kan gitu. Datang nih waktu Zohor, alhamdulillah, karena emang mau ngaso gitu. Sholat mah sekalian gitu. Gue mau sholat dah sekalian ngaso. Enggak, gue mau ngaso dah sekalian sholat. Nah gitu. Jadi sholat tuh sekunder, primernya tuh ngaso gitu. Jadi kalau Zohor dimodelin kayak Nabawi yang abis Fatihah itu baca 15 ayat, itu ngerepotin, nyusahin orang karena keadaannya mereka tuh sedang capek. Persis kayak sholat asar zaman Nabi itu emang baru pada beres kerja itu, makanya sholat asar lebih ringan begitu. Jadi apa namanya, kondisi kenapa zuhur lebih lama dibanding asar, karena zuhur ketika itu baru pada bangun. Jadi apa namanya, masih seger gitu, makanya diperlama. Beda dengan asar, karena asar orang-orang baru selesai bekerja atau istirahat lah begitu. Itu apa namanya, sunnah baca surat. Nah setelah baca surat ini sunnahnya apa Ustaz? Sunnahnya adalah ruku. Ruku itu tadi dikatakan sunnahnya ruku mah rukun. Sunnahnya ngangkat tangan untuk ruku. Jadi sebagaimana disebut sebelumnya, ngangkat tangan itu ada 4. Pertama takbiratul ihram,
kedua mau ruku, ketiga setelah ruku i'tidal, yang keempat bangun rakaat ketiga dari tahiyat awal. Bangun. Nah, ini 4 tempat di mana orang disunahkan ruku. Disunahkan takbir. Disunahkan ngangkat tangan. Salah mulu nih. Udah mau jam 1 soalnya gitu. Sunahkan ngangkat tangan. Selain 4 ini hukumnya makruh. Jangan ngangkat tangan. Jadi ketika selesai itu baca surat minal jinnati wan nas, ngangkat tangan. Ngangkat tangannya sama kayak biasa. Seukuran sejajar dengan kuping. Biar sejajar dengan kuping, maka jempolnya dikenain ke daun telinga. Ini maksudnya bukan harus, ini cuman biar sejajar aja. Takutnya kalau jempolnya kagak dikenain, itu tangan kelewatan ke belakang gitu. Ini yang sunnah sejajar sama kuping. Biar sejajar gimana? Jempol nempel kuping, betul udah sejajar nih gitu. Ini kan kalau nggak nempel nggak ketahuan ini. Takutnya kelewatan kan gitu. Jadi ditempel ini biar seukuran begitu. Itu lalu takbirnya Ustaz. Takbir perpindahan itu juga hukumnya sunnah. Jadi baca Allahu Akbar gitu. Semua perpindahan gerakan itu dengan takbir kecuali ruku ke i'tidal itu sami Allahu liman hamidah, itu takbirnya sunnah hukumnya. Nggak dibaca nggak apa-apa. Ya cuman kalau nggak baca kan sayang. Ada kesempatan nambah pahala nggak ngambil. Jadi itu kayak ayam mati di lumbung padi. Padahal beras makanannya tuh. Tapi ada ayam mati ngegeletak di atas lumbung padi, itu kan aneh. Sholat itu keadaan di mana orang banyak sekali berzikir. Setiap gerakan ada zikir, pindah gerakan ada zikir. Tapi ketika orang tidak memanfaatkan zikir di waktu mestinya zikir, itu kan kayak ayam mati di lumbung padi. Emang kalau kagak sholat punya waktu buat zikir? Duduk sebentar begitu. Iya duduk sih sering depan rumah DT Rahman mikirin cicilan kan, zikir maka gitu. Stres. Besok udah tanggal 1 lagi kan. Iya, kita susah ini dengan kegiatan kita nih orang kota nih Jakarta. Untuk duduk berzikir tuh susah. Ini sholat dari mulai A sampai Z zikir semua isinya. Kalau zikir-zikir yang ada tuh kita tidak laksanakan, kapan lagi punya waktu buat berzikir? Makanya walaupun sunnah tetap tuh Allahu Akbar. Semuanya Allahu Akbar, cuman khusus ruku naik ke i'tidal itu sami Allahu liman hamidah. Nah, kalau sami Allahu liman hamidah Ustaz, sunnahnya bacanya sami Allahu liman hamidah. Yang sunnah itu sami Allahu liman hamidah, ini sunnah paling dikit. Sunnah paling dikit segitu, sami Allahu liman hamidah, beres. Kalau mau lebih banyak tambahin Rabbana lakal hamdu. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. Bentuk sempurnanya Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Itu bentuk paling optimal. Jadi sami Allahu liman hamidah cukup, Rabbana lakal hamdu bagus, mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du, ini sempurna gitu. Ya tinggal pilih aja mau yang mana. Mau yang minimalis sami Allah liman hamidah gitu. Cuman kalau ngerjain yang minimalis ntar di surga takutnya dapat yang minimalis juga tuh. Tempatnya RSSS, rumah yang sangat strategis sekali gitu. Mana-mana dekat itu. Ini tibang ke teras tibang selangkah doang tuh deket banget. Wallahu ta'ala alam. Insyaallah kita lanjut di pertemuan akan datang. Insyaallah masuk ke sunnah
i'tidal, sunnah i'tidal di pertemuan selanjutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.